lantainya tanah, jatuhnya ke tanah. Beliau ngeraba, lampunya padam. Masuk Nabi, kelihatan jarum. Kaget Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ma'adwa wajhika ya Rasulullah. Begitu terangnya cahaya wajahmu ya Rasulullah, terang. Kata Imam Al-Haddad, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji. Setiap rumah yang Nabi tinggal di rumah itu, maka nggak butuh lagi dengan penerangan, nggak perlu lampu lagi. Setiap Nabi hidup di dalam hati setiap mukmin, maka nggak perlu penerang cahaya yang lain. Jadi selalu bergembira untuk semangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi bersabda pada saat itu, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Maka celakalah, kata Nabi, orang yang tidak mampu melihat aku di hari kiamat. Wa man lam yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak melihat engkau di hari kiamat? Al-bakhil, kata Nabi, orang yang bakhil. Wa man bakhil ya Rasulullah, siapa orang bakhil itu ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, orang yang ketika namaku disebutkan tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Jadi yang kita namakan Maulid Nabi itu adalah sirah, rangkuman, ringkasan dari sejarah kehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca 40 malam, malam ke-41 harusnya kita sudah bisa ngarang sirah Nabi Muhammad Sallallahu 40 malam gitu baca. Apa enggak? Enggak, insya Allah ya. Kalau Habib Salim di Tarim itu di Masjid Jami' malam Jumat sama malam Jumat juga. Kenapa dipilih di malam Jumat? Insya Allah kita ulas sedikit tentang keutamaan malam Jumat. Di sana malam Jumat di Masjid Jami' Habibana Salim Masyadri, kalau baca burda, baca maulid baik diba ataupun al-habsyi, beliau nggak megang rawinya, beliau bacanya hifdhan. Begitu juga burdah, kalau malam Jumat subuh di riba dia nggak pegang rawinya, langsung aja hifdhan, hafalannya. Jadi ketika disebutkan namanya Nabi, baik bismillahir, namanya Muhammad, Ahmad, Rasulullah, atau bismillah, kata ganti, maka orang-orang Tarim itu sallallahu alaihi. Kenapa ngikutin hadis ya? Wa in tuti'uhu tahtadu dalam Quran. Kalau engkau ikutin para rasul, kalau engkau ikutin Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan hidayah. Nabi di akhir hayatnya mengatakan, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Lan tadillu bihima, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Selagi kalian berpegang teguh dengannya. Kitabullah wa sunnatur rasul, kitabullah dan sunnahnya Rasul. Dalam riwayat yang lain, wa qittarati ahli baiti, ahli bait, kitabullah dan ahli bait. Pusakanya ma'ruf ya, Quran dan hadis. Man bisa nggak kita belajar sendiri Quran dan hadis? Jadi kira-kira pesannya Nabi dalam
menginformasikan hadis ini ya Pak. Pesannya kita disuruh mempelajari Quran dan hadis. Pesannya lagi adalah kita untuk semangat belajar menuntut ilmu. Dalam kitab fikih sumbernya dari Quran dan hadis. Itu juga al-adillah al-mujma' alaiha, dalil yang disepakatin oleh ulama itu ada 4 ya: Quran, hadis, ijma', qiyas gitu ya. Qiyas ini kalau ada satu masalah seperti di hadis zakat fitrah, yang di dalam hadis itu so'un minat tamar, so'un minal bur, so' min zabib, disebutin yang dikeluarkan dari gandum, dari korma, dari kismis, zabib. Beras nggak ada karena belum dimakan di Arab pada saat itu. Ulama kiaskan lah, harus ada illatul jami'ah bainal makis ada, harus ada yang menghimpun. Apa yang menghimpunnya? Sama-sama makanan pokok, jadi dikiaskan, boleh dikeluarkan juga beras. Di sini pentingnya ya, Imam Abu Hanifah itu la yasta'mil qiyas, beliau nggak pakai qiyas. Nah, cuman beliau yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kita kata ulama kalau mau taklid harus ngikutin semua syarat yang diperlakukan di dalam madhab yang kita mau taklid. Contoh gampang, mau umroh disuruh taklid madhab Imam Malik wudhunya, jadi kepalanya semuanya dibasuh, diusap ya, terus harus digosok-gosok anggota badannya, harus muala gitu. Nah, kalau mau ngikutin Imam Abu Hanifah keluarin uang, sepakat ini ulama harus pakai syarat yang diberlakukan di dalam madhab itu. Mereka nisabnya 3,8 kilo, cuman bukan beras, korma atau anggur atau bur. Nah, burnya ada yang katakan setengah so atau 1 so. Ya, kalau korma 3,8 kilo ya tinggal sesuaikan naiknya. Paling rendah harganya, paling tinggi yang pertengahan. Makanya udah pernah ngeluarin zakat fitrah pakai apa? Beras, ganti pakai uang. Enggak jauh. Masalahnya zakat ini termasuk rukun min arkanil Islam, termasuk yang bakal ditanya, awal-awal yang ditanya di hari kiamat. Ini namanya qiyas. Ya, Ustaz Mubashir tadi di akhir-akhir semakin banyak keberkahan, mungkin dikiaskan dengan malam Lailatul Qadar ya di akhir-akhir bulan Ramadan. Cuman ma'a adamin illatul jami'ah, namanya qiyas super fasid. Qiyas super fasid namanya ya. Baik. Jadi itu, setiap mendengar namanya Nabi kita diminta salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi itu kenapa hadir maulid Nabi banyak salawatnya, karena nama Nabi terus-terusan disebut di setiap pasal kita bersolawat. Itu salawat benar-benar full dibacanya ya. Kita ikutin. Ini menjadikan ladang pahala, setiap hari dapat pahala, setiap hari dapat pahala, begitulah. Setiap orang hadir majma'ul khair, kumpulan kebaikan, itu akan mendapatkan pahala, dan orangnya berbeda-beda, tergantung niat, tergantung ma'rifahnya, tergantung amalnya. Wahakala kehidupan kita ya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengetahuan, wawasan apa yang harus dia lakukan gitu. Dan ini memotivasi untuk beramal. Amalnya banyak dengan syarat ikhlas, bakal banyaklah bekalnya di hari kiamat. Salawat teriring salam, semoga di malam ini yang dalam hadis Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, sungguhnya hari yang paling afdal dari hari-hari kalian itu hari Jumat.
fa'akthiru alayya